Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yati Sam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Guys, yang mendoakan, ayo kita berdoa bersama ya guys ya. Untuk teman kita yang lagi sakit, tentunya Allah sehatkan. Teman kita yang masih kesulitan, Allah mudahkan. Teman kita yang masih berkelut dengan hutang piutang, Allah mudahkan untuk membayar. Teman kita yang mungkin di interminate, semoga Allah berikan jalan keluar untuk bisa mendapatkan majikan yang lebih baik ya guys ya. Walaupun kita harus bersabar menunggu visa, nggak apa-apa ya. Namanya kita lagi diuji, harus kuat, harus sabar ya. Kayak Sam, ujian itu nggak berhenti-berhenti. Oh, namanya kodratnya manusia itu diuji guys ya. Jadi walaupun kita lagi bahagia, jangan hanya karena kita bahagia jadi kayak kita hanya nggak punya seolah-olah masalah gitu ya. Allah tuh pasti akan menguji dari jalan yang lain ya. Walaupun dia nggak diuji hutang piutang, ada ujian lainnya ya yang kita nggak tahu. Kita kan cuma melihat kebahagiaan orang itu kan hanya karena dia itu punya banyak duit. Ingat guys, bahagia itu ukurannya bukan uang loh. Jadi kalian itu yang nggak punya uang saat ini jangan bersedih ya. Kalian masih sehat, tangan kalian masih utuh, kaki kalian nggak cacat, iya kan? Banyak hal yang bisa kita syukuri. Sepakat? Iya, Kak Sam itu ceramah aja kayak Mama Dede. Masya Allah, hari ini Kak Sam itu mumet, pusing, jelimet guys. Kenapa kayak Sam? Nah, makanya Kak Sam itu akan berbagi satu video di mana kalian juga harus bantu mikir untuk kasus ini ya. Kak Sam akan berbagi satu kasus di mana ini kayak Sam pengen tahu nih, kalau kalian ada di posisi mbaknya, apa sih yang harus kalian lakukan? Aduh, ayat Islam itu bikin saya itu nambah mumet aja kak. Ya setidaknya kalian itu mengenyampingkan utang kalian gitu ya. Jadi biar kalian ini belajar mikir, oh iya ya ternyata ada teman kita yang lebih mengenaskan ya dari kita ya kan. Dari sini kita bisa lebih bersyukur ya guys ya. Oke, langsung aja yuk Kak Isam itu ajak kalian dalam sebuah kasus. Gimana nih kalau ini terjadi dengan kalian? Komentar ya. Mbak Sri lagi kayak Tisam. Iya, Kak Sam itu jatuh hati mungkin sama Mbak Sri ini ya. Aduh, nggak apa-apa ya, semoga Mbak Sri di luar sana kejadiannya tidak seperti ini ya. Amin. Mbak Sri ini datang ke Hong Kong 5 hari guys. 5 hari, baru 5 hari. Mbak Sri ini datang ke Hong Kong dari hasil tunggu visa setelah rekod pertamanya itu di termination. Oke. Sesampainya di Hong Kong, dia ini jobnya ini menjaga anak, di mana pas nyampe rumah ternyata ada family tambahan di mana di kontrak kerja dia itu cuma tinggal anak singsang dan dadai. Nah, sesampainya di Hong Kong dia ini ditambahi nenek dan kakek dan masih bisa berjalan. Oke, berarti memang jobnya ini cuma menjaga anak, tapi ada personel tambahan ya guys ya. Jadinya totalnya itu ada 5 orang, 6 orang bersama Mbak Srinya, ya kan? Rumahnya itu 3 kamar, otomatis sempit dong ya. Ya, akhirnya Mbak Sri ini masuklah ke rumah dan kaget. Ternyata, oh banyak juga ya orangnya. Tapi Mbak Sri ini karena berpikir rekod kemarinnya ini jelek, jadi dia ini berusaha untuk bekerja dengan baik. Pastinya Mbak Sri ini bisa bahasa Inggris little bit ya guys ya. Jadi berbahasa dengan majikannya ini menggunakan bahasa Inggris. Nah, sayangnya ini neneknya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi sering miskomunikasi. Di mana neneknya ini super maafan. Di mana dia ini anak saya gaji kamu ya, kamu harus perfect untuk bekerja. Semuanya salah ya. Dan termasuknya neneknya ini juga Mbak Sri ini kalau megang anaknya majikan ini kayak jealous ya guys ya. Nah, bikin gara-gara ya guys ya, ini pengakuan dari Mbak Srinya, versi Mbak Srinya ya guys ya. Nah, kita kan belum mendengar versi majikan atau versi agent ya guys ya. Ya, tapi kita harus belajar nih dari kasus versi Mbak Srinya. Nah, menurut Mbak Sri, ini neneknya ini bikin gara-gara terus ya. Singkat cerita, di hari keempat malam kelima ya guys ya, si neneknya ini mengadu ke majikannya, di mana majikannya ini kan ya guys ya, majikan itu kan sesalah-salahnya orang tua, dia itu pasti akan membela ya kan. Di balik si neneknya itu marah salah atau enggak, ini kan nanti ditegurnya di belakang ya, tapi di depan cecenya ini pasti akan membela sesalah-salahnya seorang ibu ya guys ya. Jadi makanya kalian jangan pernah ngadu soal emaknya ke majikan kalian. Nah, jangan sampai nih seperti ini. Akhirnya neneknya itu udah, kamu usir aja lah, saya nggak suka ini cece ya kan. Akhirnya majikan itu mengusir itu si cecenya, si Mbak Sri ini. Sri, kamu pergilah, udah saya nggak mau sama kamu, saya juga nggak mau kasih uang intermittent sama kamu. Termasuknya Mbak Sri ini adalah orang yang tahu tentang aturan ya. Setidaknya kalau disuruh pergi langsung, ini kan berarti termasuknya termination, harus mendapatkan uang 1 bulan pengganti pemberitahuan kan. Akhirnya si Mbak Sri ini ngomong, saya nggak apa-apa keluar, tapi kamu bayar dulu saya ya kan. Pinter ya Mbak Sri ya. Oke,
Akhirnya majikan enak aja, udah kamu pergi di jam setengah 12 malam, bayangkan guys. Oke, akhirnya disuruh capce tuh. Akhirnya si Mbak Sri ini kan punya agensi, dia ngomong sama agensi, gimana nih saya diusir sama majikan saya. Terus agensinya mungkin sudah ditelepon dari majikan ya guys ya, I don't know apa yang dikatakan sama majikan sama agensi. Tapi agensi pada saat itu menyarankan Mbak Sri, kalau kamu keluar berarti kamu harus membayar majikan. Loh, jadi kan nambah galau ya Mbak Sri ya guys ya. Iya kan? Ya saya nggak punya duit lah untuk bayar majikan. Ya udah kalau kayak gitu, kamu bisa keluar tanpa bayar majikan, kamu bikin surat one man notice sekarang. Karena Mbak Sri ini yang dipercaya adalah agensi ya guys ya. Jadi karena dia juga dapat tekanan dari majikan seperti itu, disuruh-suruh keluar, terus juga dia juga nggak mau keluar, nantinya ujung-ujungnya dituntut. Akhirnya mempercayai ucapan agensi yang membuat surat one man notice, ya kan? Balik lagi, Mbak Sri ini bisa sedikitnya little bit bahasa Inggris, jadi dia tahu nih, paham tentang surat one man notice. Akhirnya ditulis lah tuh di situ. Alhamdulillah ya guys, Mbak Sri ini punya buku dan bolpen. Ini guys, kalian itu harus ready bolpen dan buku di rumah ya. Buat mengantisipasi guys, barangkali kalian dipotong gaji ya kan, setidaknya kamu punya bolpen dan kertas ini bisa minta kwitansi ya kan, kalau uang kalian ini dipotong. Banyak nyamuk guys kayak Tisam ini. Akhirnya Mbak Sri ini mengirim tuh surat one notice ke agent. Karena apa? Agent ini melindungi supaya Mbak Sri ini keluar dari rumah majikan gak dituntut 1 bulan gaji ya kan, menghindari perselisihan tersebut. Akhirnya si agentnya ini mengirim surat one man notice ke majikan. Maksud agent, mungkin kita masih berpikir positif aja ya sama agentnya. Maksudnya agent ini supaya majikan ini nanti tidak menuntut ya guys ya. Nah akhirnya si Mbak Sri ini terus aja tuh disuruh keluar. Nah Mbak Sri ini dalam ingatannya, karena dia ini disuruh keluar ya guys ya, dan ini surat one man notice-nya juga nggak pernah tahu agent ini sudah kasih ke majikan ya guys ya. Akhirnya Mbak Sri ini karena diusir malam-malam dan di imajinasinya masih saya ini di interminute dong ya kan, harusnya saya dapat duit dong ya kan. Nah Mbak Sri ini nggak tahu nih efek menulis surat one man notice ini apa ya kan. Akhirnya ya mungkin dalam keadaan marah semua ya guys ya, wajar, dalam keadaan yang panas ya kan. Siapa kompornya ini? Si nenek ini, aduh nenek udah tua aja, harusnya itu tobat. Aduh kayak bisa kok ngomongnya gitu. Iya bercanda. Akhirnya si Mbak Sri ini telepon lah tuh 999 meminta bantuan. Pak polisi, saya ini diusir sama majikan, tolongin saya. Majikannya kedengeran tuh dari balik kamar iya kan ngomongnya bahasa Inggris guys, majikannya termasuknya juga bisa bahasa Inggris. Akhirnya majikannya masuk ke kamarnya Mbak Sri, ngapain kayak Sam? Dia meletakkan 1 cincin di tasnya Mbak Sri di depan mata kepalanya Mbak Sri. Wah kaget dong pas telepon polisi. Akhirnya si Mbak Sri ini, kamu ngapain katanya naruh cincin itu di tas saya? Akhirnya guys, kan udah telepon polisi tuh, polisinya tuh, ya udah kamu di mana? Sudah kan udah tuh langsung datang tuh polisinya. Ya kan, polisi itu ternyata bisa melacak melalui GPS guys. Akhirnya guys, singkat cerita, karena Mbak Sri tahu di dalam itu diletakkan cincin sama majikannya, akhirnya dibuanglah tuh tasnya. Nah, sambil merekod, itu bukan cincin saya, kamu buka sendiri, kamu ambil, saya nggak mau nyentuh itu cincin. Nah akhirnya, jadi posisinya Mbak Sri ini ada di kamar, tasnya itu dilemparkan keluar. Nah di situ ada majikannya berdiri, neneknya juga berdiri. Terus neneknya tuh ngomong kayak gini, sepertinya ini anak terlalu berpengalaman, ya kan, sehingga berani ngomong seperti ini. Terus majikannya tuh ngomong, kalau misalkan kamu masih mau kerja, ya kerja loh. Nah ini kerekord di video, ya kan. Jadi nggak selamanya ya guys ya, kita memvideokan itu bisa menjadi alat bukti yang meringankan. Ini kalau kayak Tisam lihat videonya ini bisa membahayakan mbaknya. Karena apa? Karena dalam video tersebut ada ucapan yang majikan itu masih menyuruh mbaknya untuk bekerja, walaupun kenyataannya itu dibolak-balik ya guys ya. Pusing ya. Akhirnya Mbak Sri ini melemparkan tas dan akhirnya polisi itu datang guys. Polisi datang nih kaki polisinya seperti ini. Oke. Akhirnya guys, si Mbak Sri ini ngomong, di tas itu ada cincin, tapi itu bukan cincin saya. Dan saya melihat dengan kepala sendiri, itu majikan saya yang menaruh. Oke guys, 4 hari bisa menjelaskan ke polisi kronologi seperti itu. Ini termasuknya terlalu berani atau memang harus seperti itu? Menurut kalian gimana? Kaisam itu bikin mumet. Ya iya, makanya Kaisam itu ngajak kalian untuk berpikir. Ya, bantu kayak Kaisam itu mikir. Pusing guys, pusing. Oke. Akhirnya si polisi itu membukalah tuh tas si Mbak Sri yang dilempar ya, karena Mbak Sri itu nggak mau tuh pegang karena menghindari sidik jari saya ada di sana. Akhirnya pas dibuka ternyata memang benar ada cincin guys. Di mana cincin itu? Polisi itu ngomong, ini bukan punya kamu. No, itu bukan punya saya. Akhirnya dicek juga yang ada sidik jarinya ya kan, karena memang tahu itu masukin sendiri. Akhirnya polisi itu oke katanya kayak gitu kan.
Nah, polisi mungkin ngomong sama majikannya, kamu nggak boleh seperti ini, mungkin seperti itu. Akhirnya majikannya tuh mengeluarkan surat keterangan one man notice yang Mbak Sri kirim ke agensinya, menjadikan alasan bahwa saya mengusir si Cece ini karena dia sudah mengundurkan diri dari kerjaan ini. Suka-suka saya dong, ya kan? Untung saya nggak minta duit sama dia. Oke, drama terbaik ya guys ya. Drama aja hidup. Ya Allah Kak, alhamdulillah untung saya nggak ada di posisi itu. Tapi kayaknya bisa merame terus. Akhirnya guys, polisi ini ngomong sama Mbak Sri, ngomong kayak gini, kamu ini tanda tangan surat ini ya, tapi saya disuruh agensi kayak gitu, tapi ini sudah menyatakan bahwa kamu yang mengundurkan diri. Ya udah, akhirnya majikan hanya mau memberikan $800 aja guys. Akhirnya polisinya ngomong, ya udah, kamu ambil aja dulu duitnya, kamu tanda tangan terus kamu keluar. Nanti besok kalau kamu mau urus ini ke labor, boleh. Polisi ini kan menengahi ya guys ya. Tapi setidaknya Mbak Sri menghindari tahanan luar untuk menunggu penyelidikan ya guys ya. Ini kan sudah dipatahkan dari awal kalau saya tidak mencuri ya guys ya. Akhirnya guys, ya sudah mau nggak mau karena polisi menyarankan seperti itu, Mbak Sri tanda tangan dan menerima $800 keluar di jam 12 malam. Bingung nggak tuh kalian mau kemana jam 12 cuy? Agensinya menyuruh untuk datang ke boardingnya ya. Setelah itu si Mbak Sri ini pilih ngekos. Oke guys, singkat cerita, Mbak Sri ini galau guys. Hari ini adalah hari kelimanya dia datang lagi ke Hong Kong. Nah, menurut kalian Mbak Sri ini apa sih yang harus dilakukan? Iya kan? Yang pertama, haruskah Mbak Sri ini nekat untuk pergi ke Makau dan bekerja di sana demi untuk membayar hutang ke agensinya juga? Agensinya juga kan punya hutang guys, 5.000. Proses untuk kembali lagi ke sini itu dia harus bayar agensi 5.000. Sedangkan dia tidak mendapatkan uang termination. Iya kan? Haruskah Mbak Sri ini pergi ke Makau untuk mencari kerjaan di sana dan nanti kalau sudah punya uang dibayarkan ke agen itu? Mumpung paspor dipegang sendiri, ya kan? Masih bisa exit tuh. Atau Mbak Sri melaporkan ini majikan untuk mendapatkan tiket pesawat dan uang termination. Tapi kemungkinan ini akan memakan waktu yang lama. Karena apa? Karena on process ya guys ya, dimana setelah dia keluar dari majikan otomatis dia hanya dia ini kan memberikan one man notice ya, setidaknya dia punya 1 bulan dan ditambah 14 hari, ya kan? Apakah bisa kita jamin untuk dalam waktu segitu bisa kelar sidang labornya, ya kan? Kita harus ada mediasi dan itu akan buang waktu guys, hanya untuk menuntut uang termination dan uang pesawat. Atau dia kembali ke agensi dan harus mencari majikan baru, harus tunggu visa lagi ke Indonesia, dan itu on process. Apalagi dia rekornya udah jelek, ya kan? Dua kali termination. Apalagi dia baru kerja 5 hari loh di majikannya. Ayo, galau kan? Kalau kalian ada di posisinya Mbak Sri, apa sih yang harus dilakukan? Nih, mumpung dia masih di sini nih. Menurut kalian gimana? Oke, yuk kita bahas guys kasus ini. Menarik ya guys ya. Iya, kita sebagai manusia ini kan punya otak dan pikiran, hati, iya ya. Tapi kita harus pakai logika juga guys, ya kan? Boleh nggak sih Kak Isam itu kasih saran ya guys ya? Boleh nggak ya? Ya ini sih tidak menyuruh Mbak Sri untuk melakukan seperti itu ya. Tapi Kak Isam ini dari pendapat Kak Isam sendiri, boleh dong. Kalian juga boleh berpendapat, silakan guys. Oke, menurut Kak Isam ini adalah hanya miskomunikasi aja ya. Dimana Mbak Sri ini kan berbaur dengan majikan yang baru. Harusnya Mbak Sri ini harus lebih bersabar lagi. Harusnya apapun yang dikatakan neneknya atau majikannya ya telah Allah baik-baik. Jangan didebat dengan perkataan walaupun kita mengerti bahasa mereka. Nah di sini kadang kita ini bersyukur kalau kita ini nggak ngerti bahasa ya guys ya. Ya kan? Dimarahin juga ya sorry itu ada manfaatnya sebenarnya. Ketimbang kita tahu apa yang diucapkan, sakit hati membuat kita egonya berontak untuk melawan. Ya kan? Akhirnya si Mbak Sri ini karena dia tahu apa yang diomongkan neneknya dan merasa sakit hati, ya kan, dia juga bisa debat ya guys ya. Makanya ini yang menjadikan neneknya merasa tersinggung dan merasa bahwa kamu tuh kungyan gitu, kok kamu ngomongnya gitu sama saya. Jadi gimana caranya saya itu memfire kamu, ya kan? Ya wis ngomong aja sama anaknya, saya nggak suka nih Cece ini, kok ngomongnya kayak gitu, ya kan? Nah majikannya mungkin karena cerita-cerita neneknya, jadi kan dia ini kan mamanya gitu kan ada sakit hatinya juga, ya kan? Ya kan, apalagi 4 hari gitu. Apa yang harus diberati dari pekerja migran yang baru bekerja 4 hari gitu ya guys ya. Kecuali dia kerja dengan majikan itu 11 tahun, ada rasa takut kehilangan. Nah ini 4 hari gitu ya guys ya. Ya wis aja karena kamu pergi sana ke agent, ya kan? Nah mungkin lebih ke harga dirinya terluka mungkin majikannya, karena Mbak Srinya itu sabarnya setipis tisu mungkin, ya kan? Nah
Tapi kita kalau misalkan memposisikan di posisinya Mbak Sri, kayaknya benar nggak sih apa yang dilakukan Mbak Sri ini, ngubungi 99 itu benar? Bisa nggak sih guys, kalau tidak ada kekerasan fisik ya guys ya, kalau tidak ada apa namanya, kalau tidak ada kekerasan fisik atau tidak ada human harassment atau pelecehan ya guys ya, bisa nggak kita berani terlebih dahulu untuk ngomong sama majikan? Jangan poking dulu gitu guys. Nah posisinya itu kan dia tahu kan ada cincin yang dimasukkan ke tas, ya kan? Sebenarnya Mbak Sri kalau dia berani untuk ngomong sama majikan terlebih dahulu, dia nggak usah poking juga selesai guys. Seperti gini, saya tahu loh kamu yang ngambil, naruh di cincin ini, iya kan? Kalau misalkan kamu nggak mau ngambil itu cincinmu balik, iya kan? Kamu poking sekarang, suruh polisi itu keluarkan saya. Jadi kita yang menyuruh majikan itu untuk poking guys, jangan kita yang poking gitu, buang-buang waktu, energi gitu guys. Toh nanti ujung-ujungnya majikan ini pasti akan menang gitu, iya kan? Jadi biarkan majikan itu, bisa nggak kamu poking, suruh polisi ke sini. Untuk ini nih gimana nih maksud kamu ini? Oh kalau Pak, nanti kalau polisi sudah ke sini, saya nggak apa-apa keluar kok, iya kan? Jadi nanti kalau misalkan polisi itu datang, kita jelaskan apa adanya dengan kepala dingin dan baik-baik ya guys ya. Nah kalau kasusnya seperti ini karena kepanikan ya guys ya, jadi Mbak Sri ini cepet-cepetan poking nih, ya kan? Yang ada kita ini ya seperti ini jadinya gitu. Coba kalau kita balik posisinya. Kalau misalkan saya ngomong sama majikan, saya tuh tahu kamu naruh cincin di sini. Nah, saya lempar itu karena saya nggak mau nanti ada tuduhan. Kalau misalkan kamu nggak ambil itu cincin, kamu silakan poking. Saya nggak akan keluar sebelum polisi datang ke sini, ya kan? Mempertahankan guys, harga diri. Jadi udah kita bertahan di sini. Kalau kamu mau saya pergi, kamu poking dulu sini. Kamu panggil polisi ke sini, baru saya pergi, iya kan? Karena apa? Karena kita juga harus sadar, oh iya saya juga memberikan one man notice. Setidaknya saya memiliki waktu 1 bulan untuk bisa bertahan di sini. Kalaupun majikan tetap menyuruh keluar pada malam itu, give me money first. Kamu harus kasih saya duit dulu. Tetap guys, hitungannya itu adalah termination. Jadi apa? Kita tetap menang. Maka dari itu, teman-teman kayak Tisam, jangan kesabaran kalian itu setipis tisu. Tisu apa kayak Sam? Tisu Tempo tebel kayak Sam. Oke, jadi dinginkan dulu. Saat kalian didesak apapun situasinya, kalau kalian benar-benar niat bekerja, tidak mencuri, insya Allah kalian itu aman cuy. Iya kan? Loh iya ya kata Sam, harusnya kemarin itu saya itu melakukan seperti itu, jadi kan saya tetap menang. Iya. Nah banyak nih yang ngomong sama Kak Isam, curiga nggak sih sama agennya? Mungkin nggak sih kong kali kong itu si agent sama si majikan? Karena mungkin aja mereka punya komitmen kalau nggak cocok sama cecenya bisa ganti. Kita nggak boleh seuzon sama agensi. Walaupun bagaimanapun kita harus berprasangka baik kepada agensi bahwa dia menolong pekerja migran, ya kan? Nah, oke guys, kita bahas kalau Mbak Sri ini pergi ke Makau, bagaimana Kak Isam? Apakah boleh? Apakah dia itu dicari sama agensinya? Kan dia masih punya utang sama agensi Kak Isam. Bisa nggak agensinya itu mempokingkan ini si Mbak Sri karena melarikan diri tuduhannya? Oke guys, sekali lagi, hutang piutang itu tidak ada yang namanya kriminal. Dimana Mbak Sri saat dia masih mengakui saya punya hutang sama agensi itu, nggak akan dipenjara. Berarti Kak Isam boleh dong Mbak Sri ini ke Makau? Boleh. Karena apa? Karena Mbak Sri ini kan sudah menandatangani dan sudah keluar dari rumah majikan, itu berarti sudah dinyatakan termination. Dimana dia hanya memiliki waktu 14 hari tinggal di Hong Kong. Setelah itu terserah dia mau ke Makau atau pulang ke Indonesia, ya kan? Pertanyaannya, Mbak Sri ini masih pengen kerja atau enggak? Masih kayak Tisam, kalau posisinya Mbak Sri masih pengen kerja, boleh Mbak Sri ini bekerja merantau ke Makau, tapi dengan catatan memberitahukan kepada agensi bahwa dia sudah exit ke Makau dan berjanji akan membayar hutang dia kepada agensi. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita ya guys ya. Jadi kita tidak melarikan diri, oke? Harus memberitahukan ke agensi. Nah, berarti kayak kalau itu tiket pesawatnya itu hangus, ya itu adalah pilihan ya. Atau kalian Mbak Sri itu bisa memilih untuk cari majikan baru di Hong Kong dan harus tunggu visa lagi di Indonesia. Tapi yang nggak jamin visa itu akan segera turun. Dan Mbak Sri juga harus cari kerjanya di Indonesia, ya kan? Gimana caranya kita bekerja di Indonesia untuk mendapatkan uang yang banyak gitu ya guys ya? Ya, kalau misalkan saran Kak Isam ya boleh exit ke Makau kerja. Mungkin Hong Kong tidak bisa berdamai dengan Mbak Sri, semoga di Makau Mbak Sri bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan bisa lancar membayar hutang. Amin. Belajar dari kasusnya Mbak Sri, kalau kalian ada di posisinya Mbak Sri, apa sih yang harus kalian lakukan? Atau kalian sepakat dengan Kak Isam? Jadi berani ya guys ya, berani bukan berarti kita mengorbankan hak-hak kita sebagai pekerja migran. Sebenarnya kalian bisa mendapatkan hak-hak dengan cara yang santuy, oke?
Mungkin itu aja sharing Kak Sam hari ini. Silahkan komentar guys ya. See you next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.